Ustadz, sebenarnya wajibkah seorang muslim itu bermazhab? Dan apakah boleh kita mengambil pendapat banyak mazhab dalam menjalankan agama ini? Dan kalau boleh tahu Ustadz bermazhab apa? Begitu Ustadz. Yeah. Jazakallah khair. Ya, mazhab ini adalah merupakan sarana untuk belajar. Dia merupakan sarana untuk belajar khususnya bagi seorang pemula. Mazhab ini sebenarnya cukup banyak ya. Namun yang terakhir yang populer adalah 4 mazhab dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Walaupun sebelumnya ada mazhab-mazhab yang lain, ya, ada mazhab Tsauri, ya, ada mazhab Abu Thawr, ada mazhab Ishaq, ada mazhab Hasan, ya, Basri, bahkan mazhab dari sebagian tabi'in. Hanya saja mazhab-mazhab ini sudah tidak ada pengikutnya, dalam artian tidak ada murid-muridnya yang mencatat khusus ya pendapat-pendapat mereka. Lalu pendapat-pendapat mereka ini kemudian diadopsi, diambil oleh mazhab-mazhab yang ada, kemudian perbandingan dan juga terkadang dijadikan sebagai penguat. Maka belajar dengan mazhab ini adalah metode yang salah satu di antara metode belajar. Ya, makanya kalau kita lihat ulama kita dari zaman dahulu memiliki dua metode dalam mempelajari hukum ini. Ada yang melalui mazhab fikih, ya. Ada yang melalui hadis. Ya, makanya kan ada buku-buku yang ditulis tentang fikih dalam bentuk aqwal. Ya, misalnya ya dari yang terkecil misalnya Safitun Najah, ya, kemudian ada dalam mazhab Syafi'i ya, misalnya Kifayatul Akhyar, atau sebelumnya Matan Takrib misalnya. Kemudian ada dengan metode hadis ya. Artinya bab-bab fikih ini disebutkan tetapi melalui hadis langsung ya. Misalnya kita lihat ada Umdatul Ahkam, ada sebelumnya misalnya fil hadis ya, kemudian ada misalnya Ibnu Hajar Bulughul Maram ya. Nah ini dua metode yang ulama kita gunakan sejak dulu. Bahkan juga termasuk kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i, hadis ya, mempelajari ilmu fikih dan hukum melalui metode hadis ya. Intinya sebenarnya kedua metode itu boleh saja ya kita tempuh. Namun yang terpenting di sini adalah ada seorang guru yang memandu, yang mengajar kita. Ya, jangan sampai kita belajar otodidak. Ya. Mengatakan ya buku-buku sudah banyak, tinggal kita baca saja. Ya, memang buku banyak dan dibaca bisa dipahami, bisa diketahui, tetapi membutuhkan seorang guru, karena seorang yang belajar otodidak nanti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Mungkin saja salah memahami, mungkin saja yang dia baca yang lemah. Mungkin saja yang dia baca itu ada kesalahan tulis, salah cetak, ya, sehingga terjadilah kekeliruan. Makanya metode apa yang kita gunakan, mau metode hadis, mau metode fikih, maka atau mazhab fikih, maka tetap harus ada seorang yang guru, yang mumpuni, yang paham, yang menguasai masalah tersebut, yang mengajar kita. Dan ya disarankan ya untuk memulainya dari buku-buku mazhab fikih ya, karena dia lebih sistematis dalam memaparkan permasalahan-permasalahan fikih. Ya misalnya mulai dari thaharah, kemudian berpindah kepada salat, kemudian berpindah kepada misalnya zakat, berpindah kepada puasa dan seterusnya. Dia sistematis dan memudahkan untuk dipahami. Ya itulah tentang metode bagaimana kita mempelajari agama ini. Dan ya kalau di Indonesia kita ini mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i, ya, hampir seluruhnya mayoritas yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Allah taala. Baik.
Jadi boleh mengambil pendapat dari banyak mazhab dalam menjalankan masalah boleh mengambil pendapat dari banyak mazhab, ini dilihat apakah maksudnya adalah mana yang paling rojih, paling kuat dari pendapat itu kemudian diambil. Maka ini boleh saja ketika dia memang memiliki kemampuan ya untuk memahami dalil dan memahami bagaimana istinbat hukum ulama kita itu, sehingga dia bisa menimbang. Tapi kalau tidak, maka jangan sampai dia ingin mencomot pendapat-pendapat setiap mazhab kemudian nanti mengikuti hawa nafsunya, bukan lagi melihat mana yang terkuat dari sisi dalil dan pemahaman, tetapi nanti akhirnya melihat mana yang paling cocok ya, dengan kondisinya dan hawa nafsunya. Maka ini tidak boleh, karena sebagaimana dikatakan oleh ulama kita bahwasanya man tatabba ar-rukhas tazandak. Siapa yang selalu mencari pendapat-pendapat lemah setiap mazhab, maka ini akhirnya nanti terkumpullah padanya masalah-masalah yang mungkin bukan bagian dari Islam, atau pendapat yang lemah sehingga terciptalah Islam baru ya. Terciptalah Islam baru, kumpulan dari pendapat-pendapat yang ditinggalkan, yang lemah, yang dianggap merupakan pendapat yang keliru. Nah, kalau misalnya itu tadi mengumpulkan atau mengambil pendapat yang terkuat dalam madhab, ya tentunya bagi yang memiliki kemampuan dalam hal tersebut, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau mengambil sana sini tanpa ada kaidah, tanpa ada aturan, ya, tetapi dengan hawa nafsu, maka ini tidak boleh. Ini yang dinamakan oleh ulama kita dengan talfiq al-aqwal, ya, menggabung pendapat-pendapat yang akhirnya nanti bisa terjatuh dalam kesalahan. Misalnya dia menggabungkan dua pendapat. Misalnya mengambil pendapat Syafi'i bahwasanya membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Hari ini dia pakai itu, besok dia rubah lagi, ya, bahwasanya tidak membatalkan wudhu berdasarkan mazhab misalnya Hanafi, ya. Sehingga dia akan terjatuh, sudah dipastikan jatuh dalam satu kesalahan. Karena di antara dua pendapat itu hanya satu yang benar, batal wudhu atau tidak batal, karena dia adalah suatu hal yang kontradiktif. Kapan dia lakukan kedua-duanya, sudah dipastikan dia sudah jatuh dalam kesalahan. Nah, berbeda kalau misalnya hari ini dia berpendapat A, karena itu yang kuat yang dia dapatkan, namun setelah melalui berjalan, kajian, ta'ammul, ya, merenungi dan melihat, ternyata dilihat bahwasanya pendapat B ini yang ternyata lebih kuat, lalu dia berpindah kepada pendapat tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya, tetapi yang masalah adalah ketika dia mencampur adukan mazhab dalam satu masalah tertentu, sehingga di sini menyebabkan dia akan terjatuh dalam kesalahan yang karena dalam pendapat itu, ya, misalnya ada dua pendapat, maka hanya yang benar cuma satu kalau dia kontradiktif. Ya, ketika dia lakukan kedua-duanya, maka sudah dipastikan dia telah melakukan satu kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam.